Seorang pilot sebuah pesawat komersil bernama Torrance terlihat sedang buru-buru untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Sebelum berangkat, ia sempat mengabari putrinya bahwa sehabis tugas, ia berjanji akan pulang ke rumah untuk bersama-sama merayakan tahun baru di Hawaii. Dirinya saat ini sedang berada di Singapura dan bersiap-siap untuk melakukan penerbangan ke Tokyo. Saat naik ke pesawat, ia bertemu dengan asisten pilotnya bernama Dele. Baru saja keduanya berkenalan, tak lama kemudian Torrance dipanggil oleh salah satu pramugarinya bernama Bonnie. Ternyata pesawat yang ia harus bawa malam itu tak seperti biasanya, karena salah satu penumpangnya ada seorang tahanan yang baru saja ditangkap setelah berhasil kabur selama 15 tahun di Indonesia. Tahanan itu bernama Gasper, dan ia ditangkap karena tuduhan pembunuhan yang terjadi 15 tahun lalu. Seorang polisi bertugas mendampinginya sepanjang penerbangan. Singkat cerita, para penumpang mulai naik ke pesawat dan jumlahnya bisa dihitung jari. Yaps, penerbangan kali ini cukup sepi karena bertepatan dengan malam tahun baru. Sebelum take off, navigator maskapai menjelaskan rute penerbangan yang mereka akan lewati untuk sampai ke Tokyo. Torrance mempertanyakan rute tersebut karena jalur itu sedang ada badai. Cuman si navigator mengatakan tidak akan masalah karena awan badai akan bergerak ke titik lain. Lagi pula karena penumpangnya sedikit, pihak perusahaan tidak boleh mengambil jalur lebih jauh karena akan memakan biaya lebih untuk bahan bakar. Malam itu, pesawat berhasil take off dengan lancar, penerbangan normal seperti biasanya. Sampai baru sekitar 19 menit setelah take off, mereka mulai memasuki wilayah badai. Torrance sempat meminta izin ke TSA untuk pesawat naik ke ketinggian 40.000 kaki di atas laut, agar bisa melintas di atas awan badai. Cuaca buruk ternyata membuat koneksi radio sempat terputus. Butuh beberapa menit hingga mereka akhirnya diizinkan. Akibat cuaca tadi, penumpang sempat merasakan guncangan kencang yang membuat Torrance keluar dari kokpit untuk mengecek sementara para penumpang. Belum lama dia keluar, tak lama kemudian pesawat kembali berguncang hebat, bahkan membuatnya terbentur. Ia pun segera kembali ke dalam kokpit dan ternyata tadi pesawat terkena sambaran petir. Seluruh sistem down. TSN, this is Trailblazer Guard. Does anyone have our position? Dalam keadaan darurat seperti ini, pesawat hanya akan bertahan di udara selama kurang lebih 10 menit sebelum akan terjun bebas. Torrance berusaha mengendalikan pesawat sebaik mungkin dengan mode manual. Dengan cepat juga pesawat harus diturunkan dari ketinggian 40.000 kaki yang membuat para penumpang histeris ketakutan. Tak sedikit dari mereka yang berusaha menyalakan telepon untuk mencoba menghubungi kerabatnya di saat-saat terakhir. Salah satunya si polisi yang menjaga tahanan. Akibat guncangan pesawat, HP-nya terlempar. Ia pun nekat melepas sabuk pengamannya untuk mengambil HP-nya. Saat pesawat sudah cukup dekat dengan daratan, kondisi mulai stabil. Namun harus segera daratkan. Awalnya Torrance berencana mendaratkannya di atas laut, namun tak jauh dari mereka ternyata ada sebuah pulau. Dalam kondisi gelap gulita, Torrance berusaha setidaknya mencari daratan luas untuk lajur pendaratan. Sebelum mendarat, bahan bakar pesawat mesti dikosongkan karena sangat berbahaya dan bisa menimbulkan ledakan jika tak dilakukan. Sayangnya dengan sistem yang rusak, hanya sebahagian bahan bakar yang bisa dibuang. Di saat-saat terakhir, Torrance berhasil menemukan landasan yang bisa digunakan untuk pendaratan. Kemampuannya dalam mengendalikan pesawat ternyata di atas rata-rata. Walaupun telah mendarat, mesin pesawat yang korslet dan pesawat yang berisikan bahan bakar bisa saja tiba-tiba meledak. Memaksa mereka semua harus turun segera dari pesawat demi keselamatan. Informasi mengenai hilangnya pesawat Trailblazer 911 sudah sampai ke para petinggi airlines. Mereka mencoba melakukan pencarian, namun tidak akan mudah menurut Torrance. Karena umumnya tim pencarian akan melakukan penelusuran 1000 km dari sinyal komunikasi radio terakhir diberikan. Sedangkan mereka sudah melenceng jauh dari sana. Jadi akan membutuhkan waktu lebih untuk tim SAR menemukan mereka. Paling tidak lebih dari 24 jam.
Masalah lain yang tidak boleh dilupakan di antara penumpang ada satu yang merupakan tawanan. Mereka harus tetap memperhatikannya, jangan sampai membahayakan penumpang lainnya. Perusahaan penerbangan tak mau mengambil risiko lebih jauh saat kondisi seperti ini. Mereka akhirnya meminta bantuan David Scardell, seorang konsultan khusus untuk mengatasi kondisi darurat seperti ini. Dengan sigap, ia membaca situasi dan mengutus pasukan khusus kenalannya untuk melakukan pencarian di wilayah jatuhnya pesawat. Kembali ke Torrance, ia mengecek kondisi pesawat dan menurutnya kemungkinan masih bisa diterbangkan jika mereka berhasil menggunakan tenaga cadangan. Di samping itu ada hal yang cukup penting yang harus segera ditangani, di mana di atas pesawat ada 2 jasad yang mesti segera diamankan. Yap, 2 jasad tersebut adalah Isabel si pramugari dan polisi yang menahan Gasper. Ternyata benturan tadi cukup keras dan membuat keduanya langsung tewas di tempat. Saat memeriksa jasad sang polisi, Torrance menemukan pistol dan sajam yang ia segera amankan. Singkat cerita, setelah memperhitungkan titik lokasi jatuhnya pesawat, Torrance dan co-pilotnya menyadari mereka kemungkinan besar mendarat di wilayah Filipina, tepatnya di Pulau Jolo. Kabar buruknya, jika benar mereka jatuh di sana, artinya tak mungkin ada tim penyelamat dalam waktu dekat. Karena Jolo termasuk wilayah di Filipina yang dikuasai oleh pasukan separatis dan teroris. Oh iya, semalam saat berusaha mendaratkan pesawat, Torrance menyadari sempat melewati bangunan tua dengan menara pemancar. Ia pun berencana ke sana dan menggunakan alat komunikasi yang ada untuk menelpon pusat bantuan. Maka dari itu, ia ke sana ditemani oleh si Gasper yang tanpa ragu Torrance membukakan borgolnya. Karena dia juga sadar tak mungkin Gasper mau kabur sembarangan di tengah hutan. Kita berpindah ke bagian lain di wilayah Pulau Jolo, di mana ternyata keberadaan Torrance dan kawan-kawannya mulai terendus. Salah satu anggota separatis melaporkan pendaratan darurat yang ia lihat semalam dan yakin itu bukan pesawat militer. Si ketua teroris bernama Datuk Junmar langsung memerintahkan orang kepercayaannya untuk menggali kebenaran informasi tersebut. Kita balik ke Torrance dan Gasper yang masih menyusuri hutan. Sembari jalan, keduanya akhirnya ngobrol dan dari percakapan keduanya kita diberitahu bahwa Gasper sebenarnya mantan anggota militer di Eropa. Setelah ia dituduh melakukan pembunuhan sewaktu ia masih berumur 18 tahun, ia memutuskan untuk kabur ke luar negeri. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, si Gasper ini tiba-tiba ngilang. Torrance yang tidak mau ambil pusing, memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya. Saat sampai di gedung tua yang Torrance cari-cari, ia menemukan alat komunikasi yang sudah rusak dan berusaha memperbaikinya sebisa mungkin. Alhasil, ia berhasil menelepon pusat emergensi dari pihak maskapainya. Sayangnya, pusat emergensi dari maskapai tersebut menerima banyak telepon iseng dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Kapten Torrance. Untuk membuktikan identifikasinya, dia disuruh untuk menyebutkan angka yang tertera pada lencana pilotnya. Tapi Torrance juga nggak bawa dan nggak hafal. Karena tidak digubris, Torrance memutuskan untuk langsung menelpon putrinya. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh pasukan separatis dari belakang. Tak lama kemudian Gasper ikut muncul dengan senjata lengkap. Ternyata tadi dia nggak melarikan diri guys, melainkan menyebar untuk membaca kondisi sekitar. Senjata yang ia dapat merupakan hasil mengalahkan 2 musuh lain di lantai bawah. Di sisi lain gedung, mereka berdua menemukan alat perekam yang berisikan video tawanan dari para separatis. Ternyata mereka sangat menyukai warga negara asing. Karena dari sana mereka bisa meminta tebusan besar dari negara-negara asal mereka. Hal itu membuat keduanya buru-buru kembali ke pesawat karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun itu semua sudah terlambat karena Datuk Junmar sudah menuju ke sana terlebih dahulu. Para penumpang yang melihat segerombolan orang dari jauh mengira itu adalah tim penyelamat yang ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Akibat panik, seorang penumpang yang berusaha melarikan diri harus tewas, terkena tembakan, dan suaminya yang berusaha menolong ikut dibunuh oleh Datuk Junmar. Para penumpang yang ketakutan diangkut menuju markas untuk ditawan. Torrance sebenarnya dari awal sudah ingin muncul menyelamatkan para penumpangnya, cuman Gasper menahannya dan memintanya untuk tidak gegabah. Para separatis tak lama kemudian meninggalkan lokasi dan si Datuk Junmar meninggalkan 2 anak buahnya untuk mencari barang-barang yang berharga tersisa. Segera Torrance melampiaskan emosinya ke anak buah Junmar.
Mereka berhasil menggali informasi terkait titik lokasi ditahannya para penumpang. Datuk, Juma, Where's he taking them? I'll tell you. Kita berpindah ke David Scardell yang memeriksa percakapan telepon Torrance tadi. Putri Torrance sempat menelpon ke perusahaan penerbangan dan memberitahu informasi singkat yang ayahnya sempat sampaikan sebelum akhirnya terputus. Menyadari kondisi pesawat mendarat di pulau yang dikuasai oleh separatis, pasukan khusus swasta yang David Scardell sewa segera disuruh ke lokasi menggunakan terjun payung. Sayangnya, belum lama tiba di lokasi, Torrance dan Gasper ternyata sudah lebih duluan ke markas utama si Datuk Junmar. Sebelum pergi, Torrance sempat menulis sebuah pesan singkat terkait rencananya, yang untung saja ditemukan oleh para tim penyelamat. Singkat cerita, Torrance akhirnya menemukan markas musuh. Tentu rencananya tidak akan berjalan mulus, karena jelas-jelas mereka kalah jumlah. Maka dari itu mereka berusaha mengendap-endap sebisa mungkin untuk menemukan para penumpang yang ditahan. Gasper mengambil andil besar melumpuhkan para penjaga. Alhasil mereka berhasil menemukan para penumpang yang sambil mengendap-endap berhasil dinaikkan satu persatu ke atas bus yang berada di sana. Nah, sekarang masalahnya, kalau mereka lari menggunakan bus itu akan menimbulkan perhatian para penjaga lain. Demi agar penumpangnya bisa melarikan diri, Torrance akhirnya mengorbankan dirinya dengan menjadi pengalih perhatian musuh. Ia jalan dengan santainya ke markas dan meminta untuk dipertemukan dengan Datuk Junmar. Saat dirinya sudah hampir dieksekusi, tiba-tiba sebuah peluru melesat ke salah satu anggota Junmar. Tim pasukan penyelamat yang diutus David akhirnya tiba di lokasi tepat pada waktunya. You're in Holo now. My people just want to go home. Everything in Holo belongs to me. Eastern Road, main house, how copy? Shell back out. Loud now! Datuk Junmar marah besar dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Torrance dan kawan-kawan. Di lain sisi, pemimpin dari pasukan penyelamat bernama Shellback kehabisan ide. Jika sebentar para penumpang disergap oleh Junmar dan pasukannya, jumlah amunisi tak akan cukup untuk menahan musuh untuk waktu lama. Sedangkan bantuan lain paling cepat baru akan datang 1 kali 24 jam. Torrance akhirnya memiliki ide gila, di mana ia berencana untuk menerbangkan pesawat ke wilayah terdekat paling tidak di luar wilayah kekuasaan para separatis. Pemimpin perusahaan penerbangan sebenarnya kurang setuju dengan rencana Torrance karena sangat beresiko. Mereka belum tahu apa saja kerusakan mesin pesawat, namun mengingat situasi mereka antara hidup dan mati, makanya tidak ada pilihan lain. Shellback dan pasukannya mengeluarkan segala persenjataan yang mereka miliki untuk mengulur waktu hingga pesawat berhasil mutar balik dan siap lepas landas. Di saat-saat terakhir, Torrance mencoba mengajak Gasper untuk segera naik, namun ia menolak dan memilih untuk mencari jalan lain, karena kalau ikut pasti nanti akan dipenjara. Ia juga sempat mengambil setumpuk uang milik Shellback yang merupakan dana cash senilai $500.000 yang tadinya dana buat negosiasi darurat kalau dibutuhkan. APU working. Engaged? Engaged. Shellback dan pasukannya akhirnya perlahan ikut naik ke pesawat melalui tangga belakang. Torrance berusaha melakukan lepas landas dengan kondisi terbatas. Belum lagi pasukan separatis tak berhenti menembaki badan pesawat. Akhirnya mereka berhasil lepas landas. Sekarang masalahnya di mana mereka akan mendarat. Tadinya Torrance berencana mendaratkan pesawat di laut. Namun akhirnya dia mendapatkan informasi dari pusat terkait adanya bandara terdekat yang jaraknya cuma 50 kilo dari lokasinya. Pesawat yang sudah tidak kuat lagi untuk terbang sebisa mungkin dikendalikan oleh Torrance hingga akhirnya mendarat dengan selamat. Begitu tiba, para kru dan seluruh penumpang langsung mendapat pertolongan dari pemerintah setempat.
Berakhir sudah petualangan yang mesti Torrance lalui. Kemampuannya sebagai pilot bahkan mendapat sanjungan dari Selbach. Dan dengan begitu, film pun tamat. That is me. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.